Baik, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang setia menuntun, memimpin, menyertai kita. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Semoga anugerah Tuhan. Pada jemaat yang beribadah di rumah, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Merancang ibadah ini. Hormat. Haleluya. Kita persiapkan hati kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat kita semua bangkit berdiri, katakan hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadiratmu, biarlah tinggal dalam dirimu. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami memuji, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mengucapkan Tuhan yang setia memelihara hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, syukur bagimu Yesusku, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, siapa yang sepertimu, kasihmu selamanya sampai selamanya bagi kami. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Rasakan kita mau sukacita dan bahwa kami lebih lagi masuk dalam ruang Maha Kudus, mengagungkan Engkau ya Raja Puri, menaikkan segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah, kami menyembah-Mu Yesusku. Ku
oleh Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan Yesus yang boleh memimpin menyapa kebutuhan kita pada kami. Mari kita satukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini kami tahbiskan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Biarlah sukacita Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kita dengan semangat yang sungguh memuji muliakan Tuhan. Haleluya. Kita mau kembali angkat pujian kepada Tuhan. Tuhanku hebat. Dia akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau yang hidup di dalamku, tempat tinggalku lebih dari pepohonan. Seluruh bumi di dalammu menyatakan kekuasaan dan kebenaran. Yesus, Raja segala kekuatanmu ajaib dan berkuasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis disalahkan, surga bumi berdoa. Tuhan Yesus. Kau yang hidup di dalamku, tempat tinggalku lebih dari pepohonan. Seluruh bumi di dalamku menyatakan kebesaran Tuhanku. Yesus Tuhan berwenang atas segala raja, kekuatanmu ajaib dan berkuasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis disalahkan, surga bumi berdoa. Yesus Tuhan berdoa, Raja segala macam, kekuatanmu ajaib dan berkuasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berdoa. Betapa hebat Tuhan kita, betapa hebat, betapa kuat dan Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan Allah kita. Dia bernama Yesus segalanya. Oh,
Kita akan masuk dalam tingkat doa memohon pengampunan kepada Kristus. Hanya Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang melayakkan kita. Buat pengampunan Tuhan dan kehidupan setiap kita dipulihkan. Kiranya setiap dosa kita tidak akan menjadi penghalang berkat Tuhan. Mari kita bersama teduh sejenak. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat bersatu. Tiada kau ingat lagi berantara jauh ke dalam bukit lalu, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hati yang hancur. Oh, untuk terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, berikanku. Berdiri, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Oh,
berikanku. Kasih Tuhan Yesus. Kami isi hubungan-hubungan kasih. Dan kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Engkau terus memperkenalkan dirimu bagi kami. Kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Yesus kau anugerah keringanan jalan hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus Kau ada peringatkan hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus Kau anugerah kasih. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan Allah yang terbaik, perbuatan-Mu yang benar, karya anugerah dan kebaikan Tuhan nyata dan bekerja dalam hidup kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kau Tuhanlah yang menolong. Kami datang pada hari ini Tuhan, baik jemaat-Mu yang ibadah di gereja ataupun umat-Mu yang beribadah di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Tuhan yang kepadanya kami sama datang beribadah. Tuhan yang kepadanya sama kami datang untuk menyembah dan berserah. Tuhan, tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman. Kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, berikan kami hikmat mengerti, supaya kami mengerti kebenaran firman. Bukan oleh kami kekuatan dan gagah Tuhan, bukan oleh hikmat dan pengertian daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan berucap. Amin. Silakan duduk. Ibu saudara, salam. Lagi salam. Haleluya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Amin. Beras di rumah masih ada? Masih ya. Masih Tuhan pelihara. Baik, puji Tuhan, kita mau membuka kitab kita Bapak Ibu Saudara dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpainya, baiklah kita baca secara bergantian supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Tema renungan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara pada hari ini, baik kita yang ada di sini maupun di rumah, adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada seorang yang bernama Buyung dan Rizal. Waktu mereka kecil, mereka selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Buyung berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, berikanlah kemudahan dalam mencari rezeki waktu saya nanti besar. Misalnya Tuhan, hanya dengan mengguncang-guncangkan kaki, uang datang kepada saya. Kata si Buyung, maunya enak. Lalu datanglah si Rizal, dia juga berdoa. Dia tidak mau kalah, dia berkata, Tuhan, mohon saya juga sama seperti Buyung diberikan kemudahan dalam rezeki. Hanya dengan kipas-kipas saja uang sudah datang kepada saya. Akhirnya betul Bapak Ibu mereka dewasa dan doa mereka dikabuli. Buyung dengan menggoncang-goncang kaki uang datang, dia kemudian menjadi penjahit di pasar Rawabuaya. Dia jadi penjahit. Dan Rizal juga doanya dikabulkan Tuhan. Dia kipas-kipas sate gitu, baru uang datang. Ya, Tuhan tetap menjawab doa. Sekalipun mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu, doa itu punya kuasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah penjawab doa. Keberadaan kita di sini adalah hasil doa. Siapapun kita yang beribadah baik di gereja maupun di rumah, itu adalah hasil kuasa dari doa. Saya yakin dan percaya
bahwa kita ada di sini bukan karena kekuatan, kehebatan, dan kegagalan. Enggak, selesai. Tapi saya yakin betul bahwa setiap kita ada di tempat ini, beribadah di gereja ini dan beribadah di rumah masing-masing, itu semua karena topangan kuasa doa. Baik doa kita masing-masing ataupun doa orang-orang yang mendoakan dan menguatkan kita. Itulah alasan kenapa kita masih ada di sini. Itulah yang menjelaskan mengapa keberadaan kita masih di sini dan keadaan kita masih keadaan seperti ini. Saya percaya bahwa semua itu karena topangan dari doa, kuasa dari doa. Ya betul. Ada banyak doa, ada doa-doa yang tidak dijawab atau belum dijawab. Tapi kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali Tuhan menjawab doa dengan cara yang berbeda. Itu pun jawaban Tuhan untuk kebaikan kita. Karena Dia mengerti apa yang pantas dan apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Tuhanlah. Hingga keberadaan kita hari ini saya yakin dan percaya itu semua karena topangan doa. Amin. Amin. Saya seminggu Bapak Ibu dihajar lupa. Saya karena khawatir juga cek internet. Beda batuk flu dengan batuk koronja. Oh, ternyata kalau batuk corona dia kering. Yang batuk kering terus menerus itu dan demam. Tapi kalau dia batuk, jadi kalau Bapak Ibu batuknya flu, ada flu-nya, terus ada dahaknya, nah itu sedikit berdaya. Itu karena batuk. Tapi karena saya jaga-jaga, karena ada anak, saya cek darah juga. Dan puji Tuhan hasilnya baik. Akhirnya sembuh. Ya, semua karena topangan doa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara doain saya. Pusat ibadah yang aja boro-boro lain apalagi tiga ya kadang doa makan aja saya lupa ya dong kita harus saling mendoakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus sampai memberikan sebuah perumpamaan apa yang kita baca hari ini untuk mengajar murid-murid supaya punya sikap berdoa dengan tidak jemu. Yesus berkata di ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk apa sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada para murid? Untuk menegaskan. Jadi lewat perumpamaan ini Tuhan mau mengajar. Ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh para murid. Ada sesuatu yang harus menjadi bagian dari kehidupan. Ada sesuatu yang harus menjadi bagian dari hidupnya. Yaitu apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Yesus mendorong para murid supaya terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah perumpamaan yang Tuhan mau berikan untuk mengajar. Saya sampai cek dalam bahasa Batak, kalau salah dikoreksi, dia mengatakan begini. Dumi dia tahun matu nasida umpama sana. Apa ikut totong nasida martangir. Nasotupa. Dari ketawanya ketawa dari saya. Tapi papa ikut totong nasida martangir. Berdoa dengan tidak jemu. Nah, dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, nah dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, ada dua tokoh utama yang Yesus mau sampaikan. Yang pertama adalah hakim dan yang kedua adalah janda. Dan tentang hakim ini di ayat yang kedua dikatakan begini, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa. Karakteristik dari hakim yang disampaikan dalam perumpamaan ini adalah bahwa hakim ini tidak takut akan Allah dan
dan dia tidak menghormati siapapun. Ini hakim yang betul-betul menurut. Dan yang kedua diceritakan di sini, dan di kota itu di ayat ketiga ada seorang janda. Ngapain janda ini? Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawan. Jadi janda ini menuntut hak keadilan kepada hakim yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati siapa. Nah Bapak Ibu Saudara, janda di Israel itu seringkali diperlakukan dengan tidak baik. Janda di Israel seringkali mengalami banyak kesulitan. Janda di Israel itu seringkali diperlakukan dengan tidak adil. Banyak hukum Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab yang berusaha untuk melindungi para janda. Kenapa banyak hukum? Ini menunjukkan bahwa hidup mereka banyak mengalami penderitaan dan penyakit. Jadi Bapak Ibu lihatnya begini. Semakin banyak hukum yang mengatur sesuatu, maka sesuatu itu paling banyak dilanggar. Itu sudah. Misalnya ada banyak hukum lalu lintas, hukum spion, lampu, sen, dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa yang paling banyak dilanggar adalah lalu lintas. Jadi semakin banyak hukumnya, maka itu menandakan bahwa pelanggaran terhadap hal itu semakin banyak. Nah, karena terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap para janda ketidakadilan, maka hukum juga banyak diberikan untuk melindungi mereka. Tapi tetap saja Bapak Ibu Saudara, janda ini, para janda di Israel seringkali diperlakukan dengan tidak. Sampai Nabi Yesaya dalam Yesaya 1:23 dia berkata begini. Nabi Yesaya mengkritik para penguasa negeri. Dia berkata, mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Maleakhi pun juga berkata dalam Maleakhi 3 ayat yang kelima, Allah akan menjadi saksi melawan mereka yang menindas janda-janda dan anak-anak yatim. Nah, model janda yang tidak punya kekuatan inilah model janda yang sering diperlakukan tidak adil. Model janda yang sudah tidak punya suami topangan dalam hidup. Model janda yang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Dan dari kisah ini kita lihat bahwa janda ini sendiri yang datang kepada hakim tanpa pembela, tanpa pengacara. Artinya memang janda ini tidak memiliki uang. Dia tidak memiliki apapun untuk bisa membayar pembela. Nah, model janda seperti ini yang tidak memiliki kekuatan, kemudian Alkitab berkata, dia harus datang kepada hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Janda yang lemah yang diperlakukan tidak adil, yang tidak sanggup membayar pembela pengacara, harus berhadapan dengan hakim. Jangankan menghormati manusia, takut kepada Allah pun hakim ini. Harusnya kita bisa membayangkan cerita berikutnya. Betul. Coba kita lihat ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Saya nggak tahu ini berapa waktu, tapi lama hakim itu menolak. Setiap kali janda itu menuntut hak keadilan, Tuhan hakim, belalah hakim. Lalu hakim itu mungkin berkata, ya, kasus berikutnya. Lalu besoknya janda ini datang lagi, Tuhan hakim, belalah hakim. Lalu hakim ini juga berkata, ya janda itu lagi. Oke, kasus berikutnya. Dia datang lagi, Tuhan hakim, belalah hakim. Lalu hakim ini berkata, ya, kasus berikutnya. Sampai kemudian berkata dulu lagi. Tiap hari udah dibilang kasus berikutnya besok datang. Kasus berikutnya besok datang lagi. Sampai hakim ini pun mungkin berkata, iya lu lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Karena janda ini terus-terusan datang kepada hakim.
Sekalipun hakim ini mengacuhkan kasus, sekalipun hakim ini mengabaikan kasus, sekalipun hakim ini tidak mau menyelidiki perkara, tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, karena janda ini gigih, karena janda ini tekun, karena janda ini kuat, janda ini selalu datang untuk memohon hak pembelaannya kepada hakim. Ayat keempat kita mulai baca Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya apa? Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun perhatikan kata hakim ini, namun karena janda itu menyusahkan aku, janda itu tidak pernah berhenti, janda itu tidak pernah berhenti memohon, janda itu tidak pernah berhenti meminta, janda itu terus menerus datang, janda itu terus menerus memohon, janda itu terus menerus menuntut, janda itu tidak pernah berhenti untuk meminta dan memohon perkaranya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, apa kata hakim itu? Baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena aku terus menerus melihat dia datang. Setiap kali ku tolak perkaranya dia datang, ku tolak perkaranya dia datang, ku tolak lagi perkaranya dia datang. Aku terus melihat dia datang. Aku tidak pernah barang sehari pun melihat dia tidak datang. Aku tidak pernah melihat dia putus asa. Aku tidak pernah melihat dia berhenti untuk permohonannya. Tapi setiap kali aku tolak, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Jangan sampai itu menyusahkan aku dan akhirnya menyerang aku. Akhirnya hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, dia berkata, aku akan menyelidiki dan aku akan membenarkan. Kata apa? Ayat ke-6. Tuhan kepada para dan kita pembaca di GBI buku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Renungkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak takut kepada Tuhan itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Camkanlah itu. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, di sini melakukan perbandingan, dua perbandingan. Pertama, Tuhan membandingkan, camkanlah itu. Apa? Hakim. Yang pertama dibandingkan adalah hakim dengan gambaran terburuk dari diri manusia. Tidak ada lagi orang yang lebih buruk dari orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Gak ada manusia yang lebih buruk dari itu. Ini gambaran hakim, gambaran orang yang paling buruk. Dibandingkan dengan siapa? Tidakkah Allah? Dibandingkan dengan Allah. Allah sumber dari segala sesuatu yang baik. Gambaran Allah adalah gambaran kasih terbaik. Gambaran Allah adalah gambaran anugerah kebaikan yang terbaik. Tidak ada kasih yang terbaik selain kita temukan daripada Allah. Tidak ada anugerah terbaik yang kita temukan selain daripada Allah. Tidak ada kebaikan yang paling baik selain yang kita terima dari Allah. Yang mau dibandingkan adalah, camkan hakim yang lalim tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Kau mau membandingkan dengan Allah, sumber segala anugerah, sumber segala kebaikan, sumber segala kasih. Camkan. Yang kedua yang dicamkan adalah hubungan. Yang pertama, satu hakim yang lalim, Allah sumber kebaikan. Bandingkan, camkanlah apa hubungan. Hakim ini tidak punya hubungan apapun dengan janda itu.
Kalau mungkin saudaranya bisa diakui, tapi tidak ada hubungan. Dan janda ini pun tidak memberikan apa-apa. Tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi ayat ke-7 dikatakan tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan? Kita punya hubungan dengan Allah. Apa hubungan kita, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita adalah bahwa kita adalah orang-orang pilihannya. Karena antara janda itu yang tidak memiliki hubungan dengan hakim. Tapi kamu punya hubungan dengan Tuhan. Apa hubunganmu? Bahwa kamu adalah orang-orang pilihan. Coba lihat dulu kanan kirinya, kasih jempol. Gak usah bicara, karena pandemi. Apa arti jempol ini? Engkau orang pilihan Tuhan. Engkau umat yang dikasihi. Engkau umat yang dicintai. Siapa? Siapa? Sebenarnya lagi. Kita adalah umat pilihan. Saya mau bertanya. Sama seperti pertanyaan Tuhan. Tolong bantu saya menjawab. Ayat 7. Satu hakim yang lalim. Gambaran terburuk dari manusia. Menjawab permintaan janda. Apakah Allah gambaran terbaik, gambaran segala anugerah, gambaran segala kemurahan, gambaran segala kebaikan, tidak menjawab permohonan? Hakim yang tidak punya hubungan dengan janda itu, karena janda itu datang, dia menjawab. Tolong bantu saya menjawab. Hubungan kita dengan Allah adalah orang-orang pilihan, adalah anak-anak. Adakah Allah tidak menjawab doa? Apa itu? Ayat 7. Yuk kita lihat ya. Tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah yang penuh anugerah? Tidakkah Allah yang penuh dengan segala kebaikan? Pernahkah engkau menjumpai kecurangan pada diri Allah? Pernahkah engkau menjumpai ketidakbaikan pada diri Allah? Pernahkah engkau menjumpai ketidaksempurnaan pada Allah? Pernahkah engkau menjumpai kegagalan pada Allah? Pernahkah engkau menjumpai ketidaksetiaan pada Allah? Allah gambaran terbaik ini. Tuhan Yesus bertanya, tidakkah Allah sumber kebaikan itu akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini pertanyaan yang tidak ada jawaban. Karena semua para murid dan kita yang hadir hari ini, kita mampu menjawab. Apa jawabannya? Tuhan akan membenarkan mereka, orang-orang pilihan yang berseru kepada. Dan Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu untuk menolong mereka yang datang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Apa itu? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Kenapa? Yang pertama, kita punya Tuhan, sumber segala anugerah dan kebaikan. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Ini yang membuat mungkin Tuhan tidak menjawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong orang-orang yang berseru. Amin. Amin. Lihat kanan kirinya. Maksudnya jempol apa? Jangan jemu-jemu. Apa hubungannya ayat 8? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, ada pesan muatan eskatologi nanti kalau Anak Manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi? Kita hidup di bumi ini banyak pergumulan, iya. Sama seperti janda seringkali diperlakukan tidak adil, iya. Ada banyak penderitaan, iya. Tetapi lewat perumpamaan ini Tuhan mengajak kita untuk tekun berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah untuk tidak berdoa. Jangan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Percayalah kepada Tuhan. Sampai nanti pertanyaannya, jemaat GPI Bukit Jaitun, apakah engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu? Apakah ketika Anak Manusia Tuhan datang, ia mendapati iman di bumi? Ia mendapati orang-orang yang masih tetap berdoa. Ia mendapati orang-orang yang masih tetap setia memohon kepada Tuhan. Ia mendapati orang-orang yang tetap setia datang dan meminta kepada Tuhan. Anak Manusia menemukan iman di bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Hakim yang lalim itu aja kok menjawab. Masa Tuhan dia? Hakim yang tidak takut sama Tuhan saja menjawab. Apalagi Tuhan sumber segala kebaikan. Hakim yang tidak punya hubungan dengan janda itu pun menjawab. Masa Tuhan yang mempunyai hubungan dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang pilihannya tidak menolong. Keluar dari tempat ini, tiada pintu yang lain. Keluar dengan mantap dan gagah. Keluar dengan sikap percaya. Mulai hari ini, di rumah saya akan berdoa dengan tidak jemu. Karena keberadaan saya, keluarga saya, biarlah Tuhan yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Kami bersyukur firman-Mu yang mengajarkan kami lewat perumpamaan seorang hakim dan janda. Hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Allah, tidak menghormati siapapun, akhirnya menjawab permintaan janda yang datang terus-terus. Apalagi Tuhan, sumber segala kebaikan, sumber segala kemurahan. Oh, kami percaya Tuhan akan menjawab pergumulan kami. Kami tidak akan kalah selama kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan kalah selama kami berharap kepada Tuhan. Selama kami datang kepada Tuhan, memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan. Disitulah kami menemukan kekuatan dan kemenangan. Karena kami punya Tuhan yang baik. Topanglah jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, ajar mereka untuk berdoa dan tidak jemu-jemu. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan meminta. Amin, amin. Salam. Puji nama Tuhan dengan berkat Tuhan juga pagi hari menjelang siang, kita semua kita disegarkan, amin, dikuatkan, diteguhkan. Sekarang kita di sini ada doa ya, setiap 2 kali seminggu, hari Selasa dan hari Kamis. Kita mau segala hal dengan kehidupan kita, dengan firman Tuhan. Tanpa doa kita akan hampa rasanya, bingung mau kemana, tapi ketika kita ada hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi khususnya yang ada waktu saja, beberapa orang di sini mengadakan doa setiap hari Selasa dan Kamis jam 5. Masih buat hambanya, Tuhan berkati hambanya, memberikan terus kesehatan,
memberkati dan juga jemaat Tuhan. Sebelum kita mengembalikan milik Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari Minggu. Kita start ibadah di gereja dan tetap dengan protokol kesehatan, membatasi jiwa untuk tidak masuk lansia dan jiwa anak-anak, dan juga segala hal yang diperlukan untuk mencuci tangan, masker, ataupun jaga jarak tetap harus kita lakukan sebagai bagian kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sampai saat ini masih terus bergejolak. Jadi tidak perlu terlalu takut, tapi harus awas juga ya. Kalau nanti takut terus, stres, gampang ada penyakit. Ini seri dari teman yang kemarin kena virus COVID, tapi beliau sekarang sudah pulang. Kita harus banyak menjaga kesehatan dan tidak stres katanya ya. Jaga kesehatan dan kurangi untuk berinteraksi dengan orang mungkin di luar kita. Jangan terlalu banyak berinteraksi kalau tidak terlalu penting. Baik, untuk hari Minggu kita akan WL oleh adik kita Lady Singer, oleh adik kita Angel, kolektan Ibu Bekasi, Ibu Pisti dan juga Ibu Gabriel. Kita bersama-sama terus supaya kita sekutu berterima kasih di tempat ini. Dan juga untuk minggu besok kita ada persembahan di Diakonia, seberapa pun yang Tuhan taruh di hati kita untuk memberikan persembahan Diakonia kita dengan baik. Baik, mari dengan kasih yang menjalankan pundi-pundi persembahan untuk boleh maju ke depan. Dan juga boleh adik kita Pisti maju ke depan menggantikan Agus. Dan juga untuk minggu besok kita ada persembahan di Diakonia, seberapa pun yang Tuhan taruh di hati kita untuk memberikan persembahan Diakonia. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau yang memberkati kami dengan segala kelimpahan dan memperluas daerah kami. Tanganmu menyertai kami dan melindungi kami oleh segala bahaya. Kiranya Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sekarang ya Tuhan, kami memberkati pekerjaan-Mu lewat persembahan, ucapan syukur, dan mengembalikan milik Tuhan. Terimalah ya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Bagimu lah puji-pujian, kebesaran, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari berdoa Tuhan dalam kawasan. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripada yang hanya Dia hatiku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia satuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hati kita akan goyah. Yesus, kekuatan dirimu. Katakan Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hati
Iya, dalam sebuah pertemuan saudara, Tuhan Yesus kiranya yang memberkati semua sidang jemaat di tempat ini. Kita bantu terus Bapak kasih kita dalam doa, Ibu Gembala, supaya Tuhan memulihkan kesehatannya dan boleh kembali ke keluarga, ke jemaat, berkumpul bersama untuk memuji-muliakan Tuhan. Bahkan hambanya Bapak Saru kita bantu dalam doa, dan semua sidang jemaat yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan yang mengerti. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari dengan kasih jemaat Tuhan. Kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengagungkan Tuhan, berbahagia. Haleluya. Bahagia yakin aku, Yesus abadi kemudahan. Aku Di akhir dari ibadah ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan oleh sebab Tuhan yang telah memimpin kami dalam ibadah ini. Kami percaya kami telah menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami menerima pengharapan dan iman yang baru kepada Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, di akhir dari ibadah ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang terbaring dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Uda Sarot yang masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Engkaulah yang memulihkan keadaan Bapak Uda Sarot, Tuhan. Tuhan yang pulihkan kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pemulihan, turunlah kesehatan. Tuhan dengan segala anugerah akan bekerja dalam kehidupan, dalam pemulihan kesehatan hamba-Mu ini.
Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Kami bersyukur bahwa terus Tuhan memulihkan keadaannya. Hari lepas hari semakin baik. Kami percaya pada mukjizat Tuhan. Kami percaya pada pertolongan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan kalah kalau kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kami pertaruhkan terus kesehatan Ibu Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah kebaikan Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Ibu Gembala hamba ini. Sehingga tidak lama lagi Tuhan, kami akan berkumpul bersama, bertemu dengan umat-Mu dan keluarga, beribadah, menyatakan, bersaksi bahwa Tuhan hebat dengan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Itulah Tuhan yang kami kenal. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa-masa yang sukar di tengah pandemi ini. Kami akan tetap kuat, bukan oleh karena kegagahan kami, tapi karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Oleh sebab kami yakin dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Ini pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang kiranya memimpin kita, menyertai kita, memberkati kita, menguatkan kita mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Amin, amin. Ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya hidup di dalam kaki. Sama, pada
Tapi kita nggak